Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، الحمد لله على نعمته تتم الصالحات والحمد لله على كل حال. Mohon maaf ada keterlambatan. Tadi ada karnaval, tampaknya besar-besaran, acara karnaval besar-besaran di wilayah Balung. Kami sudah memperkirakan sebelumnya, suara musiknya sudah terdengar dari jauh. Oleh karena itu, dalam rangka kehati-hatian kami berangkat lebih awal, sekitar setengah 6, setengah 5. Qadarullah, ternyata ada pengalihan jalan, pengalihan jalan sebelum jembatan itu. Jadi terus sampai wilayah ketemu jembatan lagi, baru kemudian langsung masuk ke arah Paleran ini. Alhamdulillah ala kulli hal. Mari kita lanjutkan kajian kitab Fiqhut Ta'amul Baina Az-Zawjain. Fiqhut Ta'amul Baina Az-Zawjain yang ditulis oleh As-Syaikh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu ta'ala. Kita masuk pada fasal berikutnya. Bab meluruskan wanita apabila ia bengkok serta memegang kedua tangannya apabila ia berlaku zalim. Apabila ia berlaku zalim. Kaum muslimin, pada pembahasan sebelumnya kita telah membahas tentang hendaklah para suami berhati-hati atau waspada terhadap fitnah-fitnah yang ditimbulkan oleh istri kita. Untuk fasal ini, ketika seorang suami mendapatkan penyimpangan dari sang istri atau mendapati istrinya tergelincir atau terjatuh dalam kesalahan, maka hendaklah sang suami meluruskan dan membenahi kesalahan tersebut. Suami tidak boleh mendiamkannya, apalagi sampai memberikan dukungan. Jadi tidak boleh mendiamkan, apalagi sampai memberikan dukungan. Dan terlebih lagi, apabila kesalahan sang istri menjurus pada hal-hal yang tidak diridhai, alias menjurus pada perbuatan keji, yaitu zina. Jika suami tidak memberikan teguran atau tidak menunjukkan amarah dengan perbuatan sang istri, maka suami ini dikategorikan sebagai dayyus. Dan dayyus tidak akan masuk surga. Baik, seperti yang kita ketahui bersama bahwa kesalahan itu bertingkat-tingkat.
Ada kesalahan besar, ada kesalahan yang kecil. Ada kesalahan yang dilakukan karena sengaja, ada kesalahan yang memang dilakukan karena sengaja. Ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh seorang, yaitu istri, datang dari kebaikan-kebaikan yang begitu banyak. Dan ada kesalahan-kesalahan yang memang selalu berulang-ulang dilakukan, dan ia memang adalah orang yang selalu terjatuh dalam kesalahan. Tentu menyikapi antara kesalahan ini dan kesalahan itu berbeda. Masing-masing ada obatnya, masing-masing ada jalan keluarnya. Oleh karena itu, laki-laki harus pandai, alias suami harus pandai untuk membenahi hal-hal seperti ini. Apabila bisa diluruskan dengan isyarat, maka itu sudah cukup, tanpa harus dengan ungkapan yang keras. Jika ucapan atau dengan peringatan itu sudah cukup, maka tidak perlu menggunakan pukulan. Kaum muslimin, tentang ketergelinciran istri itu hampir terjadi pada seluruh wanita. Bahkan ibu kita, Ummahatul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dan istri-istri Nabi yang lainnya juga terjatuh dalam hal-hal seperti ini. Inilah Aisyah radhiyallahu anha, dengan keilmuannya serta ketakwaan yang beliau miliki, saat beliau diliputi rasa kecemburuan, beliau melakukan hal-hal yang menurut kita, bahkan syariat pun tidak membenarkan hal itu terjadi. Ya. Tetapi karena dorongan ini datang dari kecemburuan, memang merupakan bawaan hampir semua manusia, terlebih pada wanita, maka ini harus banyak dimaklumi. Bahkan dalam mazhab Malik, apabila wanita melakukan sebuah kesalahan, pelanggaran yang semestinya terkena hukuman, tapi itu dibangun atas dasar kecemburuan, maka hukuman itu tidak jatuh padanya. Demikian menurut mazhab Malik. Apa yang terjadi dengan Aisyah? Di sini Aisyah radhiyallahu anha memberikan penilaian terhadap Sofia bintu Huyai. Sofia bintu Huyai. Sofia ini adalah wanita pemilik paras yang cantik, pemilik paras yang cantik, dan patutlah istri-istri Nabi SAW merasa cemburu dengannya. Oleh karena itu Aisyah berkata, berdasarkan informasi yang didapatkan dari orang-orang, bahwa sekalipun begitu, Sofia punya aib, punya cacat, dan punya kekurangan. Kata Aisyah, hasbuk min Sofiyati hakadha, hasbuk min Sofiyati hakadha. Ya Rasulullah, cukup bagimu untuk sekedar engkau tahu Sofia itu begini orangnya, ya. Alias beliau memberikan isyarat bahwa Sofia itu qasiratun, pendek, bukan kecil, bukan mungkin, pendek orangnya, ya. Itu ungkapan dari seorang istri yang cemburu dengan Aisyah, dengan Sofia. Katanya, Rasulullah, istrimu itu yang Sofia begini ya Rasulullah, hasbu, ya. Lalu apa yang dikatakan oleh Nabi terhadap Aisyah? Apa tanggapan Nabi kepada Aisyah, kepada wanita yang paling beliau cintai? Ya. Sebab Nabi SAW pernah ditanya, siapakah manusia yang paling engkau cintai ya Rasulullah? Nabi secara terang, tegas, lugas menjawab bahwa dia adalah Aisyah. Tetapi ketika Nabi SAW mendapati Aisyah sudah menceritakan keburukan orang lain, sudah menggibah orang lain, apalagi itu
ya juga istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi tidak tinggal diam. Nabi meluruskan Aisyah dan berkata, "Laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajatu." Ya Aisyah, engkau telah mengatakan satu kalimat. Jika kalimat tersebut dicampurkan di laut, ya, dicampurkan di air laut, ya, dicampurkan ke lautan, lamazajathu, niscaya air laut tersebut berubah karenanya. Ya, alias jika ungkapan burukmu ini dituangkan ke laut, ya, jika dia dituangkan di laut, maka keburukannya akan merubah warna, bau dan rasa air ini. Ya, warnanya menjadi rusak, baunya menjadi busuk, aromanya juga menjadi busuk. Sampai-sampai kata Imam Nawawi rahimahullah, aku belum pernah menemukan hadis lain di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara sekeras ini menanggapi masalah ghibah. Saya belum pernah menemukan hadis lain, hadis-hadis lain di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara sekeras ini menanggapi masalah riba, masalah ghibah. Ya. Jadi Nabi begitu marah ketika Aisyah mengucapkan kalimat seperti ini. Omonganmu itu Aisyah bisa menajisi lautan. Ya, kalau kita bahasakan seperti itu, merubah warna, bau dan rasa. Ya. Ini omongan burukmu ini jika dituangkan di lautan menjadi najis itu air laut. Ya. Ini ungkapan yang keras, benar-benar keras. Ya. Setelah itu Aisyah berkata, ya, Aisyah mengalihkan perkataan biar tidak terjadi perdebatan yang lebih panjang. Kata Aisyah, wa hakitu lahu insanan, aku juga aku melakukan atau menceritakan tentang seseorang sekaligus menyifatkan tindak tanduknya, tingkah lakunya. Jadi aku mensifati seseorang dan mempraktekkan tindak tanduknya, tingkah lakunya. Ya. Alias dia punya aib, baik itu secara fisik atau apa, itu dipraktekkan oleh Aisyah. Cerita, beliau bercerita dan mempraktekkan tindak tanduk seseorang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ahabbu anni hakaitu insanan wa in li kada wa kada. Ya. Ma ahabbu anni hakaitu insanan wa anna li kada wa kada. Aku tidak suka mempraktekkan tingkah laku, tindak tanduk seseorang yang merupakan aib, ya, aib bagi dia, walaupun aku diberi seperti ini dan seperti itu. Alias walaupun aku diberi harta yang banyak, aku tidak mau mempraktekkan, ya, mempraktekkan tingkah laku orang lain. Misalnya kita mau berbicara tentang orang pincang, lalu kita bercerita, tadi datang orang pincang seperti ini jalannya, misalnya, yang merupakan Nabi tidak mau. Sebutkan saja ada orang pincang datang, bla bla bla. Ya. Ada orang yang mungkin kena stroke, dia lalu bercerita, mungkin lucu, lalu kemudian dia mempraktekannya. Nabi tidak suka seperti itu. Ya, baik. Kaum muslimin, lihatlah bagaimana teguran Nabi kepada Aisyah radhiyallahu anha dengan kalimat, ya, disertai dengan isyarat bahwa Aisyah itu pendek. Ternyata tidak disangka bagaimana reaksi Nabi. Ternyata reaksi Nabi begitu keras. Hal ini mengingatkan kita kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, innal abda la yatakallamu bil kalimah. Ada seorang hamba melontarkan satu ucapan min ridwanillah, yang disukai oleh Allah, yang diridhai oleh Allah. Boleh jadi itu ucapan subhanallah,
Boleh jadi ucapan alhamdulillah. Satu kalimat saja. Ma yulqi laha balan, yang ia tidak pernah duga sebelumnya. Yarfa'ahu Allahu biha darajatin. Ternyata dengan kalimat itu Allah mengangkat dia pada kedudukan beberapa derajat. Allah meninggikan kedudukannya pada beberapa derajat. Tidak terduga. Hanya kalimat yang membuat Allah ridha dengan kalimat tersebut. Wa innal 'abda, dan sebaliknya ada seorang hamba la yatakallamu bil kalimah, yang mengucapkan satu kalimat min sakhatillah, yang tidak disukai oleh Allah, yang dibenci oleh Allah, la yulqi laha balan, yang ia tidak pernah menduganya, tidak pernah terpikir olehnya, yahwi biha jahannam. Ternyata ucapan itu ya mencampakkan dirinya ke neraka jahanam. Subhanallah. Gak pernah terpikir, sepele. Ungkapan itu sepele. Mungkin dia berkata, masa sih hanya ungkapan ini, sudah kita istighfar misalnya. Ternyata kalimat yang sederhana ini, kalimat yang dianggap kecil ini, kalimat yang dianggap sepele ini, ternyata mencampakkan dia ke dalam api neraka jahanam. Ya Allah, wal'iyadzu billah. Maka kaum muslimin, orang yang berakal itu, dia meletakkan ucapannya di balik akal dia. Sementara orang bodoh itu, dia meletakkan ucapannya, lisannya di depan akal dia. Maksudnya kaum muslimin, orang yang berakal itu selalu memikir-mikirkan sesuatu. Memikir-mikirkan sesuatu sebelum terucap. Ini baik atau tidak, ini menyakiti perasaan saudara atau tidak, ini membahagiakan atau tidak, ini bisa menimbulkan mafsadat atau tidak. Dipikir-pikir dulu. Ketika dia menganggap bahwa ini baik, tidak menyakiti hati saudaranya, barulah disampaikan. Itu orang yang cerdas. Tapi kalau orang bodoh, dia berbicara apa saja dulu, ya, gak peduli menyakiti atau tidak, yang penting ngomong aja dulu. Setelah itu terlontar, baru dipikir, tadi itu menyakiti apa enggak ya, menyinggung perasaan apa enggak ya. Nah, itu bedanya antara orang yang pintar dan orang yang bodoh. Ya, jadi dia meletakkan lisannya di balik akalnya. Itu orang yang cerdas. Ya, baik. Tidak itu saja kaum muslimin. Tidak itu saja. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat ada gambar di rumah Aisyah. Nabi pernah melihat ada gambar di rumah Aisyah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak untuk masuk karena ada gambar. Lalu Aisyah radhiyallahu anha menanyakan apa kesalahan yang ia perbuat. Lalu Nabi menyebutkan kesalahannya. Hal ini diceritakan oleh Imam Al-Bukhari. Begitu juga Imam Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Annaha istarat numraqatan fiha tasawir. Aisyah pernah membeli numruqah. Numruqah itu penutup, ya, kain penutup bantal, ya. Ya. Dan kain tersebut bergambar. Ya. Kain tersebut bergambar. Falamma ra'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama 'alal bab. Ketika Nabi melihatnya, Nabi hanya berdiri di pintu. Nabi tidak jadi masuk. Fa'araftu fi wajhi al-karahiyah. Aisyah mengetahui itu dari wajah ketidaksukaan Nabi, wajah kebencian Nabi. Jadi Aisyah juga mengetahui, Aisyah ini sensitif, mengetahui kapan Nabi marah, kapan Nabi ridha, dan semua itu terlihat di wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi senang, terlihat wajah beliau berseri-seri. Kalau Nabi tidak senang, terlihat raut wajahnya, terpancar di raut wajah ketidaksenangan beliau. Aisyah paham itu. Qultu ya Rasulullah, atubu ila Allah wa ila rasuli. Aku bertobat kepada Allah, aku juga bertobat kepada Rasulnya. Madza adnabtu?
dosa apa yang aku lakukan ya Rasulullah? Istri yang baik. Ya, dia tidak tahu apa kesalahannya, tapi segera minta maaf. Saya salah, tapi tunjukkan apa kesalahanku. Nah, kan begitu kan, istri yang baik. Kadang ada istri sudah tahu dia salah masih nanya, aku ini salah apa, salah apa. Padahal dia sudah tahu salahnya apa. Hanya sekedar ingin memancing pertengkaran. Aku ini salah apa? Dia sudah tahu apa salahnya. Ya, kalau Aisyah benar-benar dia tidak tahu apa kesalahan dia. Oleh karena itu segera minta maaf. Atubu ilallah wa atubu wa ila rasulih. Saya bertobat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Madza aznabtu. Jadi dia bertanya kesalahannya di belakang. Dia minta maaf dulu baru bertanya kesalahannya di belakang. Ya. Apa kesalahanku ya Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma balu hadhihi an-numrukh?" Apa urusannya dengan kain ini yang menutupi bantal milik kita? Qultu istaraituha lak ya Rasulullah, aku ini beli untukmu. Artinya bahwa istri bolehlah membeli perabot-perabot rumah tangga tanpa harus meminta izin kepada suami. Karena ada juga suami terlalu ketat, pokoknya istri mau beli apa harus lapor. Ya, kalau ini tidak. Aisyah sudah beli. Ya Rasulullah, aku beli ini untuk menyenangkanmu, untuk jenengan. Litaquda 'alaiha, agar engkau dulu di atasnya, wa tawassadaha, atau bersandar padanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ashab hadhihi as-suwar yaumal qiyamah yu'adzabun. Sesungguhnya pemilik gambar ini, pemilik surah ini pada hari kiamat nanti akan diazab. Mereka akan diazab. Fayuqalu lahum, akan dikatakan kepada mereka-mereka yang menggambar, yang membuat surah tersebut, ahyu ma khalaqtum, hidupkan apa yang pernah kalian ciptakan. Ayo hidupkan. Ya, ini merupakan ancaman keras bagi al-musawwir, bagi orang yang menggambar. Dan surah di masa Nabi itu diketahui dua hal. Ada yang 3 dimensi dan ada yang 2 dimensi. 3 dimensi ini memiliki bayang-bayang, yaitu berbentuk patung, berhala. Ada yang dilukis di atas kain, di dinding atau di kertas. Maka ini yang 2 dimensi. Ulama berbeda pendapat tentang hukum gambar 2 dimensi. Ada yang mengatakan bahwa jika dia dihinakan untuk keset atau untuk handuk dan lain sebagainya tidak menjadi soal, karena sudah dihinakan. Dan sebagian lagi mengatakan bahwa itu tidak diperbolehkan berdasarkan hadis Aisyah ini. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha mencopot dan memotong kain tersebut. Kemudian Nabi melanjutkan, innal baital ladzi fihi suwar, sesungguhnya rumah-rumah yang di dalamnya ada gambar, ada surah, ya, baik itu patung ataupun yang dilukis, la tadkhulul malaikatu, tidak akan dimasuki oleh malaikat. Rumah yang ada gambar di dalamnya tidak akan dimasuki oleh malaikat. Oleh karena itu kaum muslimin, perhatikan rumah-rumah kita. Mungkin hiasan kursi kita dari gambar burung misalnya, ya, dari pahatan burung, atau ranjang kita, atau apa saja yang ada di rumah, ya, supaya hal ini disingkirkan. Begitu juga mungkin ada lukisan-lukisan yang menggambarkan tentang diri kita atau lukisan makhluk hidup yang lainnya, maka hal ini disingkirkan. Adapun terkait dengan masalah foto, ini menjadi perbincangan di antara para ulama yang ada pembahasannya tersendiri, ya. Tetapi yang ada di masa Nabi yang dihukumi haram 2 hal ini, yaitu dari patung ataupun yang ditulis di atas kertas ataupun di atas kain atau di dinding. Baik, kaum muslimin, kita lihat Aisyah yang
terjatuh dalam kesalahan pun, ya itu pun dilakukan karena ketidaktahuan. Nabi pun memberikan teguran. Tidaklah karena kecintaan Nabi sampai Nabi mendiamkan hal tersebut, tetapi beliau menegur sang istri. Baik kaum muslimin, kisah yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Anas radhiyallahu anhu qala, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'inda ba'd nisa'ihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berada di salah satu rumah istrinya. Yang dimaksud di sini adalah Aisyah radhiyallahu anha, ada di rumah Aisyah. Fa arsalat ihda ummahatil mu'minin bi sahfatin fiha ta'amun. Lalu salah seorang istri Nabi yang lainnya, itu mengirim nampan yang ada makanan di dalamnya. Ya. Mengirim makanan yang diwadahi di nampan. Ada yang mengatakan bahwa istri tersebut adalah Zainab, dan ada pula yang mengatakan dia adalah Sofia. Fa darabatil lati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi baitiha yadal khadim. Lalu istri yang Nabi berada di rumahnya, ya di sini tidak disebutkan Aisyah. Ya, ini Anas yang bercerita sebagai bentuk menjaga Bunda Aisyah dari hal seperti ini, khawatir menceritakan keburukan. Tetapi dalam riwayat yang lain ada disebutkan Aisyah. Fa darabatil latin nabiyyu fi baitiha. Istri yang Nabi ada di rumahnya ketika itu, yaitu Aisyah, memukul yadal khadim, memukul tangannya pelayan yang menjadi utusan dari istri Nabi yang lainnya. Fasaqatis sahfatu fanfalaqat. Nampan itu pun jatuh dan terbelah. Ya. Bisa saja nampan itu terbuat dari kayu, karena nampan dahulu ada yang terbuat dari kayu, ada yang terbuat bukan dari kayu. Fanfalaqat, intinya nampan ini pecah, terbelah. Fa jama'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faliqas sahfah. Nabi mengumpulkan belahan tersebut, potongan tersebut, potongan dari bejana tersebut. Summa ja'ala yajma'u fiha at-ta'am alladhi kana fi as-sahfah. Kemudian Nabi juga mengumpulkan makanan, ya, yang tadi ada di nampan tersebut. Jadi nampannya pecah, makanannya juga berhamburan, dikumpulkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqulu gharat ummukum. Nabi berkata, ibumu lagi cemburu. Dalam riwayat yang lain Nabi menyebutkan ini 2 kali. Gharat ummukum, ibu kalian lagi cemburu. Alias bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak memberikan pembelaan atau uzur terhadap Aisyah. Bahwa Aisyah punya uzur melakukan hal ini. Beliau melakukannya karena kecemburuan. Alias bahwa jangan sampai ada sahabat yang punya kesan bahwa Nabi dengan Aisyah lagi ribut, lagi tengkar, ya, ada masalah. Ya, tetapi persoalan ini karena kecemburuan. Makanya Nabi mengatakan gharat ummukum. Ya, dan para sahabat semua maklum bahwa wanita cemburu dengan madunya itu hal yang biasa. Para sahabat maklum dengan hal itu. Jadi ketika mau diceritakan di luar rumah Nabi, orang semua tidak mempedulikan karena hal ini biasa. Ya, hal ini biasa. Dan begitu pun Nabi bersikap terhadap istrinya biasa-biasa saja. Ya, karena ini dibangun atas dasar kecemburuan. Tidak perlu ditanggapi dengan serius.
Ya, walaupun ada piring yang pecah, walaupun makanan berhamburan. Ini karena masalahnya ini dilakukan di hadapan para tetamu. Ya, dilakukan di hadapan para tetamu. Dalam riwayat Ibnu Majah, aku tidak melihat sama sekali perubahan di wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi kalau tidak suka sesuatu terlihat langsung dari rona wajahnya. Kata Aisyah, dan aku tidak melihat perubahan sama sekali di wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alias Nabi maklum. Iya sudah. Ya. Ini masalah biasa. Masalah biasa. Ya. Tsumma habasal khadim. Kemudian Nabi menahan si pelayan tadi. Hatta utiya bi sahfatin min indillati huwa fi baitiha. Hingga pelayan itu diberikan nampan, ya, nampan dari rumah di mana Nabi berada di situ. Yani mengambil nampan milik Aisyah. Fa dafa'a as-sahfatu as-sahiyya ila allati kusirat sahfatuha. Dan menyerahkan nampan yang nampan yang utuh kepada istri Nabi yang nampannya dipecahkan. Wa amsakal maksura, sementara nampan yang pecah fi baitil lati kasarat, diletakkan di rumah yang memecahkannya. Nah, seperti itu kaum muslimin. Jadi Aisyah melakukan hal itu ya dibangun atas dasar kecemburuan. Atas dasar kecemburuan. Dan riwayat yang semisal dari An-Nasa'i dengan sanad yang sahih dari hadis Ummi Salamah annaha atat bit'amin fi sahfatin laha. Ummu Salamah pernah datang membawa makanan. Nah, ini cerita lain ini. Ini ceritanya Ummu Salamah. Ummu Salamah ini dikenal sebagai wanita yang pandai masak. Enak masakannya. Ya. Banyak yang favorit dengan masakannya. Maka Ummu Salamah pernah berkirim makanan untuk Nabi. Ya. Mengirim makanan pada satu nampan untuk Nabi dan para sahabatnya, untuk menjamu Nabi dan para sahabatnya. Ya, fajaat Aisyatu muttaziratan bi kisain wa ma'a fihrun. Lalu datanglah Aisyah dengan berittizar, menggunakan kain sarung, atau beliau berselimut dengan kisah, wa ma'a fihrun, dan beliau membawa batu ketika itu. Bawa batu. Ya, bawa batu. Fa falaqat bihi as-sahfa. Beliau memukul bejana tersebut sehingga bejana itu retak. Ya. Subhanallah. Ini bawa batu ini. Ya. Ya. Fa jama'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam baina filqatay as-sahfa. Nabi lalu mengumpulkan pecahan-pecahan tersebut. Wa yaqulu kulu gharat ummukum. Makanlah, ibumu lagi cemburu. Summa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahfata Aisyah. Lalu Nabi mengambil nampan atau wadah milik Aisyah. Fa ba'atha biha ila Ummi Salamah. Lalu Nabi mengirimnya ke rumah Ummu Salamah. Wa atas sahfata Ummi Salamah Aisyah. Sementara wadah yang pecah tadi diberikan kepada Aisyah. Ya. Jadi bejana diganti dengan bejana, makanan diganti dengan makanan. Jadi kaum muslimin, ini kembali mempertegas bahwa kesalahan istri tidak didukung, tetapi diluruskan. Baik. Ada lagi riwayat dari Abu Ya'la Al-Mausuli dengan sanad yang hasan dari hadis Aisyah. Qala ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi khadhiratin qad tabakhtuha lahu. Ya, aku pernah datang membawakan Nabi makanan yang aku masak. Itu kata Aisyah. Faqultu li Saudah. Lalu aku berkata kepada Saudah, istri Nabi. Jadi Saudah ini adalah wanita yang pertama kali dinikahi Nabi sepeninggal
Khadijah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, "Wan nabiyyu baini wa bainaha." Sementara Nabi ada di antara diriku dengan Saudah. Kuli, makanlah, kata Aisyah kepada Saudah. Fa'abat. Saudah menolak untuk makan. Ya. Lalu bangkitlah amarah Aisyah, kecemburuan Aisyah. Ya, karena di sana ada Nabi pada waktu itu. Katanya, "La ta'kulanna." Kau makan, aku oleskan makanan di wajahmu. Subhanallah. Fa'abat. Ia pun tetap menolak. Saudah menolak untuk memakannya. Ya, alias Aisyah tersinggung. Ya. Aisyah tersinggung. Ia sudah masak, ya, dibawa ke hadapan Nabi, juga diberikan kepada Saudah untuk menolak. Alias, kenapa Anda tolak? Makanlah. Ya, cicipi masakanku. Ya, berikanlah pujian. Ya, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi enggak mau makan. Enggak makan atau tak oleskan di wajahmu. Ya. Fawadatu yadayya fi hadhirah. Lalu aku letakkan tanganku di makanan tersebut, lalu aku oleskan di wajahnya sekali. Ya. Ini dilakukan karena kecemburuan. Apa komentar Nabi dan apa tanggapan Nabi melihat itu? Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi pun tertawa. Lalu Nabi meletakkan wada'a biyadi, Nabi meletakkan di lalu Nabi meletakkan tangannya di wajah Aisyah. Ya, fa wada'a biyadihi laha. Wa qala laha, Nabi berkata kepada Saudah, sudah lakukan hal yang sama, balas yang sama, ya Saudah. Sambil Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa melihat hal tersebut. Nah, seperti itu. Begitu juga kaum muslimin. Nabi pernah mendapat serangan, Aisyah pernah mendapat serangan yang keras dari Zainab ketika Nabi berada di rumah Aisyah. Ya. Zainab mengeluarkan ucapan-ucapan yang pedas untuk Aisyah. Aisyah melirik ke arah Nabi untuk mendapatkan izin untuk bisa menjawab serangan tersebut. Lalu Aisyah pun memberikan izin. Ya sudah. Maka Aisyah pun membalas serangan tersebut dengan ungkapan yang lebih pedas lagi. Sampai kata Aisyah, putrinya Abu Bakar dilawan. Ya. Nah, baik. Jadi kaum muslimin, Nabi amat memaklumi kecemburuan dari istri-istrinya. Nabi bersabar menghadapi 9 atau 11 kecemburuan istrinya. Nabi bisa bersabar menghadapi hal tersebut. Dan kesabaran Nabi itulah yang menyebabkan istri-istrinya betah bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Pernah Nabi memberikan pilihan. Ya, kisah Ila memberikan pilihan antara meneruskan atau tidak. Setelah Nabi mendiamkan semua istri-istrinya selama 1 bulan pun, diteruskan atau tidak, semua istrinya memilih untuk meneruskan pernikahan tersebut. Karena apa? Karena kebaikan-kebaikan Nabi telah menghujam jauh di hati mereka. Sehingga ketika sebutlah ada kesalahan, maka istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak menganggapnya sebagai sebuah kesalahan yang harus berujung pada perceraian. Sabar betul. Nah, kita ini kaum muslimin, istri hanya 1, ya, hadapi kecemburuan istri enggak sabar. Ya, malah marah ketika istri mengeluarkan kata-kata yang itu dibangun atau didorong atas dasar kecemburuan. Ya. Ya. Apa? Telepon sembunyi-sembunyi. Ya, misalnya istri mengeluarkan ungkapan yang tidak mengenakan hati. Kenapa sembunyi-sembunyi? Paling urusan bisnis yang tidak boleh dengar oleh istri misalnya. Kenapa? Ada wanita lain tak? Ya. Sebisa. Ya, siapa tadi yang di luar? Siapa yang kau temui? Di pasar itu siapa? Kok sering belanja? Ya, kok sering belanja di tempat sampean? Ya. Nah, seperti itu. Nah, ketiga istri memberikan
komentar-komentar pedas seperti itu, ketahuilah bahwa ungkapan itu dibangun atas dasar kecemburuan. Ya maklum saja lah, guyu aja. Itu tandanya bahwa istri Anda amat mencintai Anda. Ya, itu kabar gembira. Tidaklah kecemburuan itu datang karena kecintaan yang begitu kuat. Seandainya istri tidak cemburu, nggak ada rasa cemburunya, ya, atau ia tidak mencintai, maka tidak akan ada rasa cemburunya. Biarkan aja, terserah mau nikah 5, 6, 7 terserah dia. Nah, semisal itu. Makanya beruntunglah kalau istri itu menampakkan kecemburuannya terhadap Anda. Nah, baik. Jadi inti dari pembahasan kita ini intinya, jangan sampai ada kesalahan dalam rumah tangga kita, dan itu merupakan kesalahan yang fatal yang dilakukan oleh istri, lalu kita hanya diam saja. Diam. Bisa saja diam karena kecintaan yang terlalu kuat terhadap istri, atau diam karena istri lebih kerang daripada dirinya, khawatir ketika ditegur terjadi pertengkaran hebat. Tapi tidak mengapa kaum muslimin, ya, supaya tahu bahwa istri tahu bahwa itu adalah hal yang salah. Kalau suami hanya memilih untuk diam, lalu siapa yang akan meluruskan istri kita kalau bukan kita? Orang yang terdekatlah yang mesti menasihati istri. Semakin kuat kecintaan kita kepada istri, maka semakin kuat kita untuk menasihatinya. Apalagi istri ini kan digambarkan seperti pakaian, bukan? Ya. Biasanya kaum muslimin, ini karpet kalau kena siraman teh atau apa, biasanya mungkin sepekan atau 1 bulan, tahun depan lah, kalau pas lebaran baru dicuci, misalnya. Ya. Ketika ia mengenai baju, mungkin kita berkata, ya sudah, nanti sore nanti kami selepas dan mencuci. Tapi ketika misalnya dia menodai kacamata yang Anda pakai, misalnya, ya, kacamata Anda atau HP Anda kena kotoran, Anda segera membersihkannya. Kenapa? Karena dia adalah hal yang terdekat dari Anda, ya, paling dekat dengan Anda. Oleh karena itu, ya, semakin jika seseorang itu betul mencintai sesuatu, maka dia pasti akan memberikan perhatian yang besar. Jadi ia tidak mendiamkan kemungkaran yang dilakukan oleh istrinya, begitu juga anak-anaknya. Apakah nanti istri mau menerimanya, anak-anak mau menerima nasihat ini, itu urusan kesekian kalinya. Ya, itu sudah terkait dengan hidayah. Ya, tetapi kita sebagai seorang suami, sebagai seorang pemimpin, harus meluruskan itu, harus membenarkan akan kesalahan yang mereka perbuat. Dan ingat sekali lagi, puncak dari diamnya seorang suami yang merupakan kesalahan terbesar, bahkan yang masuk dalam kategori dosa besar, adalah ketika istrinya sudah dekat pada perzinahan. Ya, contohnya sudah berduaan, naik motor berduaan misalnya, atau ada di dalam kamar berduaan, atau sudah terang benderang dia berhubungan telepon-teleponan dengan laki-laki, sudah terang benderang. Lalu kemudian suami dia karena kecintaan, takut dicerai, atau karena istri pemilik harta yang banyak dan dia laki-laki miskin, nanti kalau aku dicerai terus aku nanti hidup di mana? Wes biarkan saja, ya, dia dengan perbuatannya tersebut. Maka ini yang disebut dengan apa? Dengan dayus. Ingat, kalau sudah mengarah kepada perzinahan. Ya. Adapun misalnya anak belum berjilbab atau penampilannya tidak menutup aurat secara ini, kemudian diam, ini menurut pendapat yang benar tidak masuk dalam kategori dayus. Atau anak mungkin sholatnya masih bolong-bolong, ya, masih bolong-bolong misalnya, ini belum atau tidak dikategorikan dayus. Dayus itu lebih khusus, ya, yang dikategorikan sebagai dosa besar, yaitu istri sudah, atau anak perempuan, istri sudah mendekati pada zina, namun kemudian sang suami diam dengan perbuatan istrinya tersebut. Mudah-mudahan ini bermanfaat. InsyaAllah di pertemuan mendatang kita akan membahas bahwa mencari ridho suami itu ada batasnya. Mencari ridho suami itu ada batasnya.
Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.